Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radioaktif dengan menyalurkan panas ke antariksa. Lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pemirsa, sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan hemat energi sehingga membantu menekan bahaya asap dari memasak bagi warga setempat. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in an improved way, in a digital way. Iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu sasa hii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kota yang warganya menjadi komunitas pensiunan terbesar di Amerika Serikat ternyata juga menjadi tempat dengan pertumbuhan jumlah anak paling pesat. Bila memperhitungkan kawasan satelit di sekitarnya, perkembangan ini memunculkan dinamika baru, selain juga tantangan tersendiri. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here, it's just been an adjustment. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood
tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood, and we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. There's traffic here now, and with traffic comes more car accidents, and we're in golf carts, and there's more golf cart accidents because there's just such a crush of people here now. And as long as the Villages keeps growing, people will keep coming. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan The Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak, karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3% warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, kehadiran robot telah mengubah industri selama beberapa dekade. Kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan memungkinkan robot menjadi asisten hingga teman bicara. Berikut informasinya. Beragam teknologi robotika yang ditujukan bagi konsumen umum meramaikan pameran elektronik konsumen akbar IFA di Berlin, Jerman pada awal September. Robot pembersih rumah misalnya, dengan teknologi kecerdasan buatan alias AI, vakum robot terbaru buatan perusahaan Tiongkok Roborock bisa menghindari berbagai rintangan di dalam rumah sambil memenuhi fungsinya untuk menyapu dan mengepel. It has the Adaptalift chassis, which means that all of the wheels can go up and down. It's like the ATV of robot vacuums. And it has a flexi-arm side brush that comes out so you can get all the corners. It also has a whopping 18,500 suction power. Menurut konsultan Global Market Insights, pasar robotika konsumen nilainya melampaui $8 miliar pada 2023 dan berpotensi tumbuh sekitar 26% dari 2024 hingga 2032. Daya tarik robot bagi konsumen umum bukan sekedar untuk membantu bersih-bersih seperti vakum robot tadi, tapi juga ada robot yang menjadi teman bicara atau juga sebagai hiburan, dan teknologi AI juga sangat membantu dalam fungsi ini. Robot Q9 buatan raksasa teknologi Korea Selatan LG misalnya bahkan diberi istilah baru bagi AI sebagai singkatan, bukan artificial intelligence melainkan affectionate intelligence, kecerdasan yang ramah. LG redefined its AI technology as the affectionate intelligence. So the core value of AI home is the caring for people. So Q9 is as the companion devices, like a home robot. We want to make it more friendly to customers. Teknologi AI generatif bisa membuat sebuah cerita dari sekedar gambar dari pengguna. Once upon a time, in a sunny meadow, there bloomed a solitary flower with vibrant petals. The flower felt lonely and longed for a friend to share the sun's warmth. Tapi lagi, Q9 dirancang untuk menjadi pusat nadi rumah pintar buatan LG, bernama ThinkQ-On. The use cases behind them are certainly marketable right now. Whether the mass market is ready to have little toy robots skittering about their floor, I'm not quite sure. So maybe it is more of a sign of the future. But certainly, in terms of how people are wanting to use these features, that's where we're really starting to see some foundations being laid in that regard. Seperti perangkat lain dalam sistem rumah pintar, Q9 bisa membantu meredupkan lampu begitu waktunya tidur dan beragam fungsi lainnya menjadikannya robot fungsional selain juga akrab dengan pengguna. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Amerika Serikat berupaya mengubah tempat pembuangan sampah menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga menyambut proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Projekti inoyi iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neprojekti inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate with the new waste, we generated 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residence Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, dua inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya, sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun
memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.